Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Wahyu Apriandayani dengan NIM 2201010261. Baik, pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang jaringan saraf tiruan. Jaringan saraf tiruan merupakan bagian dari bidang kecerdasan buatan yang banyak digunakan dalam berbagai aplikasi teknologi saat ini. Tujuan pembelajaran pada sesi ini kita akan mengenal konsep dasar jaringan saraf tiruan, kemudian mengetahui sejarah perkembangan jaringan saraf tiruan, kemudian memahami struktur dan cara kerja dasar jaringan saraf tiruan, dan mengenali aplikasi jaringan saraf tiruan dalam kehidupan nyata. Apa itu jaringan saraf tiruan? Jaringan saraf tiruan adalah model komputasi yang terinspirasi dari cara kerja otak manusia. Kemudian, jaringan saraf tiruan ini terdiri dari unit-unit kecil atau yang biasa disebut sebagai neuron buatan. Kemudian, jaringan saraf tiruan ini juga digunakan untuk memecahkan berbagai masalah seperti klasifikasi, prediksi, dan pengenalan pola. Inspirasi biologis. Jaringan saraf tiruan terinspirasi dari neuron biologis di otak manusia, yaitu neuron biologis dan neuron buatan. Yang dimana neuron biologis merupakan sel saraf yang menerima dan meneruskan sinyal, sedangkan neuron buatan merupakan model matematis yang menerima input, mengolahnya, dan menghasilkan output. Perkembangan jaringan saraf tiruan. Perkembangan jaringan saraf tiruan ini dimulai tahun 1943 oleh MC Kulek and Fried dengan model neuron logika pertama. Kemudian pada tahun 1958 Rosenblatt memperkenalkan perseptron, model yang dimana perseptron ini merupakan model neuron sederhana yang bisa belajar dari data. Kemudian pada tahun 1986 metode backpropagation diperkenalkan oleh Rumelhart, Hinton, dan William, yang dimana backpropagation ini memungkinkan pelatihan jaringan berlapis. Kemudian sejak 2006 perkembangan menjadi deep learning, yaitu jaringan saraf tiruan dengan banyak lapisan yang mendasari berbagai aplikasi AI modern seperti pengenalan gambar dan suara. Struktur dasar jaringan saraf tiruan. Jaringan saraf tiruan ini memiliki 3 struktur, yaitu input layer, hidden layer, dan output layer. Yang dimana input layer ini merupakan yang menerima data awal, sedangkan yang hidden layer ini yang melakukan pemrosesan. Kemudian untuk output layer ini yang menghasilkan hasil prediksi neuron buatan yang terdiri dari bobot, bias, dan fungsi aktivasi. Fungsi aktivasi. Contoh fungsi aktivasi di sini adalah sigmoid, yang dimana output antara nilai rentang 0 dan 1. Kemudian ReLU, yang dimana merupakan yang populer dalam deep learning. Kemudian softmax, yang digunakan dalam klasifikasi multiclass. Proses kerja jaringan saraf tiruan. Proses kerja jaringan saraf tiruan ini dimulai dengan forward propagation, yang dimana data yang diinput akan dihitung oleh neuron, kemudian dan menghasilkan output. Selanjutnya loss function. Loss function ini digunakan untuk mengukur seberapa besar perbedaan antara output yang dihasilkan dengan target sebenarnya. Berdasarkan dari error tersebut, akan dilakukan backpropagation, yaitu pembaruan bobot jaringan menggunakan algoritma optimasi seperti gradient descent. Proses ini diulang terus-menerus dalam tahap training hingga model mencapai akurasi yang diinginkan. Contoh permasalahan. Di sini saya memiliki kasus yang dimana
Sebuah perguruan tinggi ingin memprediksi apakah seorang mahasiswa akan lulus atau tidak dari suatu mata kuliah berdasarkan satu nilai tugas yang dimana rentang nilai 0 sampai dengan 100. Kemudian dari presentase kehadiran dengan rentang nilai 0 sampai dengan 100. Diketahui bahwa mahasiswa yang memiliki nilai tugas dan kehadiran tinggi akan cenderung lulus, sedangkan yang rendah cenderung tidak lulus, yang dimana data setnya tersebut di sebelah sini. Nilai tugas, kehadirannya, lulus atau target outputnya. Baik, penyelesaian untuk prediksi kelulusan mahasiswa. Permasalahannya, kita di sini ingin membangun jaringan syarat tiruan untuk memprediksi apakah mahasiswa lulus, yang dimana nilainya 1 atau tidak lulus dengan nilai 0 berdasarkan X1 sebagai nilai tugas dengan rentang nilai 0 sampai dengan 100. Kemudian X2 nya merupakan persentase kehadiran yang dimana nilai rentangnya 0 sampai dengan 100. Kemudian di sini ada data latinnya yang dimana X1 itu sebagai nilai, X2 kehadirannya yang Y, dan untuk Y nya lulus. Kemudian untuk jaringan syarat tiruan, data biasanya dinormalisasi ke rentang 0 sampai dengan 1. Pertama, langkah 1, normalisasi data, yang dimana data set yang di atas akan dinormalisasikan dengan X1, yang dimana X1 itu merupakan nilai tugas, kemudian pembagiannya dibagi 100. Kemudian X2 untuk persentase kehadirannya per 100. Langkah kedua, struktur jaringan, yang dimana input layernya di sini ada 2 neuron, yaitu X1 dan X2. Kemudian untuk hidden layernya ada 2 neuron. Kemudian untuk output layernya ada 1 neuron. Nah, untuk aktivasinya sigmoid, yang dimana sigma X sama dengan 1/1 plus E pangkat min X. Kemudian langkah 3, inisialisasi bobot dan bias. Untuk simulasi ini kita gunakan nilai bobot awal sederhana, yaitu bobot input yang atau hidden, yang dimana W11 sama dengan 0,5, W12 sama dengan 0,4 untuk X1 nya. Kemudian untuk X2 nya kita gunakan W21 sama dengan 0,9, W22 sama dengan 1,0. Untuk bias hiddennya kita gunakan B1 sama dengan 0,1, B2 sama dengan 0,2. Untuk bobot hidden atau outputnya kita gunakan V1 yang dimana sama dengan 0,8, V2 sama dengan 0,6. Untuk bias outputnya B0 sama dengan 0,3. Kemudian langkah 4, forward propagation, yang inputnya X1 sama dengan 0,90, X2 sama dengan 0,95. Kemudian kita akan menghitung hidden layernya. Z1 input sama dengan 0,90 kali 0,5 plus 0,95 kali 0,9 plus 0,1 sama dengan 0,45 plus 0,855 plus 0,1 sama dengan 1,405. Sehingga Z1 nya atau sigmoidnya sama dengan 1,405 atau bisa disebut 0,803. Kemudian untuk Z2 input, yang dimana Z2 input sama dengan 0,90 kali 0,4 plus 0,95 kali 1,0 plus 0,2 sama dengan
0,35 plus 0,95 plus 0,2 sama dengan 1,51, sehingga Z2 sama dengan sigmoid 1,51 yang bisa juga disebut 0,8119. Kemudian kita akan menghitung output layarnya. Y input sama dengan 0,803 kali 0,8 plus 0,819 kali 0,3 plus 0,3, sehingga 0,6424 plus 0,4914 plus 0,3 sama dengan 1,4338. Y sama dengan yang dimana Y sama dengan sigmoid 1,4338 yang bisa disebut juga 0,807. Kemudian langkah kelima yaitu menghitung error, yang dimana target adalah Y sama dengan 1, prediksi Y aksen yang sama dengan 0,807. Errornya atau lossnya berarti 1/2 kali Y min Y aksen pangkat 2 sama dengan 1/2 kali 1 min 0,807 pangkat 2 sama dengan 0,0185. Kemudian langkah 6, back propagation. Gambaran umumnya di sini kita akan menghitung turunan fungsi aktivasi sigmoid derivatif, kemudian menghitung delta output, gunakan delta untuk memperbarui bobot output, kemudian back propagate delta ke layar hidden untuk update bobot input, kemudian ulangi untuk semua data. Langkah 7, di sini kita akan memprediksi data baru, misalnya X1 sama dengan 0,80, X2-nya 0,85. Kemudian kita akan melakukan perhitungan seperti di langkah 4. Jika Y aksen lebih besar dari 0,5, maka prediksinya lulus, yaitu 1. Kemudian jika Y aksen kurang dari 0,5, maka prediksi dinyatakan tidak lulus, yaitu 0. Baik, untuk kesimpulannya, dengan struktur jaringan syarat tiruan sederhana dan proses training yang tepat, jaringan syarat tiruan dapat belajar dari data latih dan membuat prediksi yang akurat. Kemudian model seperti ini berguna untuk pengambilan keputusan berdasarkan data kuantitatif seperti nilai dan kehadiran. Kemudian kasus ini merupakan contoh nyata bagaimana jaringan syarat tiruan bisa digunakan dalam dunia pendidikan. Aplikasi jaringan syarat tiruan di sini ada beberapa contoh aplikasi jaringan syarat tiruan, yaitu yang pertama image recognition untuk pengenalan wajah, objek dan lain-lain. Kemudian natural language processing, yaitu seperti chatbot, Google Translate dan lain-lain. Kemudian speech recognition, yaitu seperti Google Assistant atau Siri pada iOS. Kemudian untuk prediksi cuaca dan saham, dan untuk mendeteksi penyakit. Kelebihan jaringan syarat tiruan, yang pertama kita bisa belajar dari data yang kita gunakan untuk menyelesaikan kasusnya. Kemudian yang kedua, fleksibel untuk berbagai jenis masalah. Yang ketiga, efektif untuk masalah kompleks dan non-linear. Adapun kekurangan jaringan syarat tiruan, di sini kita butuh banyak data, kemudian butuh waktu dan sumber daya komputasi tinggi. Yang ketiga, sulit diinterpretasikan. Kesimpulan, jaringan syarat tiruan adalah suatu model komputasi yang terinspirasi dari cara kerja otak manusia, terdiri dari neuron buatan yang saling terhubung dan bekerja sama untuk memproses informasi. Jaringan syarat tiruan juga mampu mempelajari pola dari data
dan digunakan untuk menyelesaikan berbagai masalah kompleks seperti pengenalan citra, prediksi, dan pemrosesan bahasa. Dengan struktur yang fleksibel, dan kemampuan belajar, jaringan saraf tiruan menjadi salah satu fondasi utama dalam pengembangan kecerdasan buatan, pengenalan kecerdasan buatan modern, khususnya dalam bidang machine learning dan deep learning. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.